Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam seminar ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Sinasis 2021 yang sudah meminta saya untuk berbicara di sini. Suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan. Tidak banyak yang akan saya bicarakan di sini ya, karena dua narasumber yang hebat-hebat sebelum saya sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan penuh manfaat. Topik yang akan saya bicarakan di sini yaitu mengenai inovasi dan integrasi teknologi digital guna mendukung pendidikan yang berkualitas. Nah, berikut beberapa materi yang akan saya paparkan di sini, yaitu mulai dari fakta-fakta yang ada saat ini, tren teknologinya, lalu apa yang harus kita siapkan sebagai pendidik. Tentu saja nantinya harus berinovasi ya dalam bidang digital, dan inovasi tersebut harus diintegrasikan. Di sini kaitannya dengan dunia pendidikan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu beberapa fakta yang ada saat ini, yaitu adanya revolusi digital. Revolusi digital ini merupakan perubahan dari teknologi mekanik dan analog ya, berubah menjadi teknologi digital, dan ini sudah terjadi sejak tahun 80-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Akibatnya ya, dengan adanya revolusi digital ini, maka telah mengubah cara hidup dan interaksi umat manusia, termasuk beberapa teknologi yang sudah ada juga mulai terdisrupsi. Contoh beberapa teknologi yang terdisrupsi yaitu media mainstream, misalnya Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, Net TV ya. Nah, semua itu tidak tahu sampai kapan akan bertahan, tapi keberadaannya sudah mulai tergeser ya. Karena generasi milenial dan generasi Z hampir ya sebagian besar ya tidak nonton TV karena semua tontonannya itu berbasis internet. Kemudian retail shop, misalnya Ramayana, Matahari, ataupun department store yang lainnya ya, itu mulai terdisrupsi, digantikan oleh marketplace yang sekarang berkembang sangat pesat. Lalu hadirnya fintech ya, teknologi dalam finansial, mulai dari pembukaan rekening online, pinjaman berbasis online. Tentu saja hal ini juga akan merubah dunia perbankan. Bisa jadi kedepannya bank-bank itu mulai mengurangi kantor cabangnya. Dan tidak kalah pentingnya juga yaitu dalam dunia edukasi. Dengan adanya ruang-ruang kelas online, ruang belajar online, tentu saja ruang kelas real yang diperlukan tentu saja tidak sebanyak ya saat tatap muka secara langsung. Dan ini juga akan mengubah kebutuhan terhadap tenaga kerja, dosen, guru ya. Karena dalam satu waktu bisa hadir 2 webinar sekaligus misalnya. Dalam satu waktu bisa mengajar 2 kelas sekaligus. Begitu. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu yang sekarang hadir di seminar ini juga sedang menghadiri acara yang lain, sedang mengikuti seminar yang lain, atau bahkan ada yang sedang mengajar juga. Betul apa betul Bapak Ibu? Gitu ya. Karena faktanya juga misalnya saya aja misalkan ngajar 3 kelas paralel. Kemudian saat dilakukannya ujian, entah itu UTS ataupun UAS, itu bisa saya langsung berikan dalam waktu yang bersamaan ke 3 kelas sekaligus. Berbeda saat tidak online. Kan kalau ujiannya 3 kelas bersamaan, tentu saja dibutuhkan 3 orang pengawas. Begitu ya. Tetapi dengan adanya revolusi digital, apalagi nanti ada kecerdasan buatan misalnya, dapat memantau kecurangan dalam ujian gitu. Jadi tidak perlu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Lalu fakta lainnya yang saat ini masih ada yaitu COVID-19 ya. Ini juga telah mempercepat proses menuju digitalisasi. Jadi pertanyaannya bukan mau tidak mau, tetapi harus berubah menuju digital. Buktinya sekarang saja seminar dilakukan secara
daring. Ya, kalau tidak pandemi, mungkin kita melakukannya secara tatap muka langsung. Jadi COVID-19 ini bisa dikatakan semacam katalisator, pemercepat ya. Terus fakta lainnya yaitu ekonomi digital. Nah, untuk mempercepat pemulihan pandemi ya, pemulihan ekonomi dari pandemi, maka untuk menjalankan roda ekonomi terus bergerak harus digerakkannya secara digital. Yaitu mulai dari transaksi jual beli, marketing, semuanya dilakukan secara digital. Fakta lainnya lagi dengan pertumbuhan layanan internet, yaitu di sini telah menggunakan 10% dari kebutuhan listrik global. Tapi di sini saya tidak akan membahas sebab akibat atau dampak-dampak penggunaan listrik ini, karena ini dibahas tersendiri ya. Nah, ini secara global data menunjukkan tahun 2020 dengan awal tahun 2021 apa yang terjadi dalam dunia internet dalam 60 detik, dalam 1 menit ya. Contohnya saja nih, penggunaan Facebook. Di tahun 2020 1,3 juta yang login. Sementara setahun berikutnya ini sudah meningkat 1,4 juta dalam 60 detik. Demikian pula dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya rata-rata mengalami kenaikan. Itu dalam waktu 1 tahun secara globalnya. Demikian halnya dengan yang terjadi di Indonesia. Misalnya di sini kalau kita perhatikan data Januari 2019 dengan Januari 2021. Pengguna internet dan pengguna sosial media mengalami kenaikan. Pengguna internet yang awalnya 150 juta meningkat menjadi 202,6 juta. Luar biasa ya. Lalu dilihat dari pertumbuhan digital tahunannya juga. Kalau dilihat dari rata-rata ini mengalami kenaikan juga. Misalnya pengguna internet asalnya 13% meningkat menjadi 15,5%. Selain itu kalau dilihat dari sisi penggunaan perangkat yang digunakan untuk Januari 2019 dengan Januari 2021 terlihat di Januari 2021 itu ada perangkat-perangkat lain yang sebelumnya tidak ada. Ya, contohnya apa? Contohnya nih di sini ada penggunaan smart home, ada game konsol, kemudian ada VR. Nih ini sudah mulai muncul, terlacak datanya. Bahkan pada Januari 2019 di sini pengguna TV ini masih cukup tinggi. Dan di Januari 2021 mungkin karena sedikit sehingga datanya tidak masuk kelompok sekian besar ini. Sudah mulai tergeser kan? Hanya dalam waktu 2 tahun. Lalu mengenai waktu yang digunakan ya oleh masyarakat tiap untuk penggunaan internet ini. Kalau kita perhatikan jelas di sini mengalami kenaikan dan ada waktu-waktu yang digunakan untuk media lainnya yang sebelumnya tidak ada. Itu fakta saat ini. Kemudian yang keduanya adalah tren teknologi. Nah, tren teknologi yang muncul ini tidak terlepas dari yang namanya revolusi industri. Nah, sekilas kita review kembali mengenai sejarah revolusi industri. Mulai dari industri 1.0. Nah, pada mulanya revolusi 1.0 ini terjadi di abad ke-18. Nah, pada masa itu semua tenaga sumbernya kalau nggak dari otot, dari air, ya dari angin. Gitu. Nah, untuk membuat produk yang banyak, jadi kita butuh sumber daya manusia yang banyak dan tentu saja kuat ya. Kuat secara fisik. Nah, revolusi industri terjadi ketika James Watt menemukan mesin uap. Produktivitasnya meningkat pesat dan ekonomi melonjak cukup tinggi. Lalu pada akhir tahun 1800-an nih, 1870, di sini industri mobil lagi seru-serunya. Produksi besar-besaran terjadi. Tapi satu masalahnya, bikinnya repot. Kenapa? Karena pada saat itu proses pembuatan mobil dari awal sampai jadi utuh harus dilakukan di satu tempat. Mulai dari pembuatan bodinya, pemasangan mesinnya, interiornya, dan segala macam harus dilakukan di tempat yang sama. Nah, gak cuma itu loh, metodenya pun masih konvensional. Semua perakitan dikerjakan secara paralel. Maksudnya, setiap pekerja harus jadi generalis.
Dia harus mampu masang mesin, ngerakit chassis, ngobeng spion, nyongkel kaca. Pokoknya beneran jadi satu mobil itu dari awal sampai bisa dikendari harus bisa oleh satu orang pegawai. Jadi setiap orang itu harus membuat dari nol sampai jadi. Imbasnya sumber daya yang dibutuhkan pasti banyak dong ya. Proses pembuatannya juga lama dan pemilik pabrik pun kesulitan. Kenapa? Karena harus memberikan pelatihan tentang banyak hal ke setiap pekerja. Nah, revolusi industri 2 ini terjadi ketika ada yang namanya assembly line. Assembly line ini mengubah proses produksi dari yang satu-satu paralel gitu jadi seri. Sistemnya seperti ilustrasi di sini menggunakan conveyor belt. Karena dibuat seri, para pekerja menjadi spesialis. Mereka tidak lagi harus mampu membuat semuanya, ya. Alih-alih mereka itu mengurus setiap bidangnya masing-masing. Ada yang nongkrong di pos pemasangan mesin misalnya, ada yang di pos pengecatan dan lain-lain. Sementara mobil atau produk lainnya yang jalan ditatakan seperti ini, nyamperin ke pegawai. Jadi pekerja itu nggak perlu tahu dari A sampai Z tentang mobil, dan training karyawan pun jadi lebih spesialis. Mereka jadi lebih jago di bidangnya masing-masing. Konsep ini ternyata efektif loh. Ya, Ford saja pada tahun 1912 itu cuma mampu memproduksi sebanyak 68.000 kendaraan. Tetapi pada tahun 1925 dengan revolusi industri 2 ini dapat menghasilkan 2 juta kendaraan tiap tahunnya. Luar biasa ya. Nah, kemudian sekarang revolusi industri 3. Nah, revolusi industri 3 ini terjadi ketika zaman analog berubah menjadi digital. Intinya penemuan komputer menjadi awal mula revolusi 3 ini. Pada masa itu negara-negara yang besar seperti Amerika sudah mulai menggeser kegiatan industri ekonominya. Yang tadinya bentuk industri menjadi ekonomi informasi, sudah menggeser ke ekonomi informasi. Dan yang keempatnya adalah industri 4.0 atau yang dikenal 4.0. Nah, revolusi ini menekankan pada digitalisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang ya masuknya pada masa ini. Gitu. Jadi di sini penggunaan perangkat yang saling terhubung. Kemudian yang kelimanya, industri 5.0. Sebetulnya ini kalau kita perhatikan benar-benar tidak jauh berbeda dengan industri 4.0. Hanya saja si industri 5.0 ini lebih mengarahkan bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, makanya dikatakan memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi saat menciptakan atau menghasilkan suatu produk ya, jadi jelas apa kepentingannya, landasannya apa kita menciptakan ini dan itu. Terus seperti apa kita nanti akan memanfaatkannya dan hidup berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Keren ya, kalau memang ini terrealisasi dengan baik. Nah, ini 3 trend center teknologi utama. Yang pertama ada data. Nah, sekarang serba data. Dari mana saja ya, data bisa dari siapa saja dan juga dari kapan saja. Bahkan dari hal-hal yang tidak terduga sekalipun, itu bisa menjadi suatu data. Dan semuanya terintegrasi ke data center kita. Lalu trend center keduanya tentu saja kecerdasan. Karena data is data, data hanyalah sebuah data. Cuma angka-angka saja, cuma grafik-grafik saja. Tidak ada artinya apa-apa jika tidak dioleh oleh kecerdasan kita, gitu ya. Sehingga diperlukan kecerdasan untuk mencapai tujuan dari data yang sudah ada. Nah, untuk membantunya, untuk mempercepatnya, diperlukan aplikasi yang mobile. Dapat diakses kapan saja dan dapat diakses dari mana saja. Supaya tujuan yang kita harapkan dari data itu terbentuk. Nah, inilah 3 major teknologi yang menjadi trend center saat ini. Nah, internet yang menjadi wahana dalam perkembangan teknologi ini juga mengalami beberapa gelombang, ada gelombang-gelombangnya. Berikut gambaran dari gelombang internet, yaitu gelombang pertama. Ini terjadi antara tahun 85 sampai 99. Inilah awal kelahiran internet dan industri PC.
menyebabkan terjadinya revolusi industri. Pada masa ini, internet sudah ada, tetapi masih terbatas. Makanya disebut internet on the desktop, ya, internet pada desktop. Kemudian gelombang berikutnya yang disebut dengan gelombang kedua, yaitu antara tahun 2000 sampai 2015. Ini masa ini disebut juga masa revolusi internet. Karena yang tadinya internet pada desktop sekarang sudah ada dalam mobile. Makanya disebut mobile internet. Jadi melakukan kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara mobile internet. Kita bisa menyebutnya internet dalam saku kita. Gelombang ketiganya yaitu tahun 2016 hingga sekarang, atau disebut juga gelombang Web 2.0. Semua aspek dapat disentuh oleh internet yang disebut dengan Internet of Things. Nah, tadi internet itu dapat menyentuh semua aspek. Jadi internet bukan di desktop lagi atau di saku lagi, melainkan kita yang berada di dalam dunia internet. Dan gelombang keempatnya yaitu internet untuk kita semua, menjadikan data cerdas, responsif, reaktif, dan relevan bagi manusia. Ini yang disebut sebagai gelombang Web 3.0. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa sih yang harus kita siapkan sebagai pendidik dengan adanya revolusi industri, internet di mana-mana ya? Nah, ini menurut data yang saya kutip dari Future of Job Report, kemampuan yang dilirik di tahun 2002, itu tahun besok ya, beberapa di antaranya yaitu punya kemampuan berpikiran analitis dan inovasi, giat belajar tentu saja dengan penuh strategi ya, kreatif, orisinal, inisiatif. Nah, orang-orang kreatif inilah yang paling dicari. Punya kemampuan mendesain teknologi dan pemrograman, kritis tentu saja ya, dan punya jiwa pemimpin, serta punya pengaruh terhadap sosial ya. Jadi influencer, mampu memecahkan masalah yang kompleks, punya tingkat kecerdasan emosional. Jadi tidak hanya kecerdasan secara akademik, ini yang utama adalah kecerdasan emosional. Penuh ide dan juga logis ya, ini kaitannya tadi ke kreatif juga, dan punya kemampuan menganalisis sistem dan mengevaluasi. Ini beberapa di antaranya. Sebetulnya ini sejalan juga dengan yang disampaikan pada pidatonya Mas Menteri tahun lalu ya, pada bulan Oktober 2020. Mas Menteri menyampaikan bahwa kunci supaya kita bertahan dalam dunia atau dalam revolusi industri ke 4.0 ini, di antaranya ada 3. Dan salah satu dari 3 itu yaitu adanya inovasi. Ya. Inovasi, punya mimpi, dan Mas Menteri menyampaikan yaitu dari hasil itu bisa ada feedbacknya. Kira-kira seperti itu. Nah, peluang pendorong pertumbuhan Gen Z ya pada industri 4.0, peluang pertumbuhan pendidikan diantaranya yaitu adanya kemajuan teknologi. Tentu saja hal ini dapat memberikan akses, mempermudah dalam meningkatkan pendidikan. Kemudian pola pikir milenial yang terbuka, bebas, kreatif, ini juga dapat menjadi pendorong ya. Terus dengan adanya jaringan dan konektivitas digital bisa akses segala hal baik secara lokal, nasional maupun internasional. Lalu dengan adanya kecerdasan buatan dan analisis data ini juga dapat menambah efektivitas dalam pengembangan pertumbuhan pendidikan. Terus diperlukan juga ini kolaborasi ya dengan setiap pemangku kepentingan, dengan semua hal, dengan masyarakat, serikat buruh, LSM, bahkan pemerintah, konsumen, pekerja, dan lain-lain. Kolaborasi itu penting. Terus ada yang namanya teori VUCA, yaitu punya vision ya, pandangan ke depan, pemahaman, kejelasan, dan juga kemampuan. Lalu di sini dengan adanya cloud computing dapat menjangkau segala hal ya, adanya cloud computing dan adanya diantaranya itu sosial media. Sosial media juga ini dapat membantu menjadi fasilitas dalam mendorong pertumbuhan pendidikan. Lalu yang keempatnya nih,
kita sudah tahu gambaran yang harus dilakukan, yaitu prinsipnya di sini harus melakukan inovasi digital dalam bidang pendidikan. Karena sumber daya digital dapat diimplementasikan untuk mendukung kualitas pendidikan. Masyarakat di seluruh dunia harus memiliki akses yang bebas, terbuka, dan mudah untuk menggunakan sumber daya digital dalam tujuan belajar mengajar. Lalu, studi juga telah menginformasikan bahwa sumber daya digital untuk pendidikan telah diterapkan dengan baik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Cina. Nah, Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, ini data akhir Desember 2020 ya, teknologi itu telah menjangkau hampir 60% dari total populasi. Luar biasa kan? Dan menjadikannya penting untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa harus melakukan inovasi pendidikan? Nah, beberapa tujuan diantaranya dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, efektivitas ya. Jumlah peserta didik juga dapat meningkat dengan hasil pendidikan tentu saja yang berkualitas. Dan juga kita harus mengejar ketertinggalan-ketertinggalan terhadap kemajuan teknologi. Mengembangkan tersenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah, pembaruan sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan, mengembangkan pendekatan yang lebih ekonomis, lebih meratanya pelayanan pendidikan, lebih lancar, dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Ini kira-kira beberapa tujuan dari inovasi pendidikan. Nah, ini contoh model konseptual untuk tata kelola sains dan inovasi dalam dunia digital ya. Kaitannya dengan praktik sains, baik itu sharing ataupun inviting, ini kita bisa memanfaatkan prinsip keterbukaan ilmu di era digital ini. Ya, ilmu-ilmu yang sifatnya transparan, dapat diakses kapan saja, kemudian sifatnya otoritas dan juga partisipasi, ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang harus diperhatikan juga ada beberapa hal yang sifatnya itu ini dapat mempengaruhi dalam mengadopsi ilmu-ilmu tersebut. Ada yang namanya HKI, kemudian mungkin ini yang bisa jadi penghalang juga ya, atau penghambat juga. Kurangnya insentif sains bisa nanti menyebabkan munculnya rasa malas, kurangnya sains terbuka, kesalahpahaman tentang sains terbuka, praktik penerbitan yang membingungkan. Nah, jika semua itu bisa diatasi, kita bisa menghasilkan suatu inovasi, maka prinsipnya itu harus dipromosikan. Budayakan kita belajar terbuka ya, dipublikasikan, diinformasikan kepada masyarakat umum supaya masuk ke kategori nanti prinsip ilmu terbuka lagi. Nah, hasil inovasinya bisa inbound atau bisa juga bentuknya outbound ya. Pada prinsipnya ini untuk memecahkan tantangan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, ini tren teknologi pendidikan yang berkembang di tahun 2020-2021 ya. Di antaranya yaitu PBL ya, Video Based Learning. Nah, ini pembelajaran yang berbasis video. Nah, di sini saya tidak akan membahas bagaimana caranya, karena ini bukan workshop. Nanti mungkin jika tertarik bisa minta panitia untuk mengadakan workshop tersendiri ya, terkait dengan tren-tren teknologi ini. Kemudian yang keduanya ada self-paced learning, yaitu pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta itu dapat belajar kapan saja, di mana saja secara online, dan belajar itu sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin ada peserta didik yang kemampuannya cepat, ada juga yang lambat. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian berikutnya ada yang namanya blockchain. Blockchain ini teknologi yang bertindak sebagai kerangka kerja untuk cryptocurrency ya, yang terus berkembang. Blockchain ini menyediakan kolaborasi yang hebat dan peluang pertukaran data yang aman untuk organisasi maupun individu. Ya, bahkan di sini terintegrasi, misalkan data akademik mahasiswa dengan perusahaan ini bisa digunakan untuk perekrutan karyawan, gitu. Ataupun pertukaran pelajar dengan kampus lain, ataupun konversi SKS ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada yang namanya blended learning. Ini sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh narasumber yang kedua ya.
Pada prinsipnya blended learning ini kan suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan strategi pembelajaran tradisional di kelas dengan model e-learning ya yang berbasisnya online. Berikutnya ada lagi yang namanya artificial intelligence, yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Ya, ini contohnya tadi saya sampaikan bisa digunakan dalam identifikasi kecurangan selama ujian online. Lalu yang lagi hit saat ini ada yang namanya podcast ya, podcasting, yaitu rekaman audio yang dapat diunduh dan didengarkan menggunakan perangkat apapun, misalnya ponsel atau komputer pribadi ataupun lain-lainnya ya. Dan intinya podcasting ini bisa dianggap sebagai radio baru generasi milenial. Keuntungannya ya tadi belajar kapan saja, dapat mendengarkan rekaman dari narasumber ataupun rekaman dari guru, dosen. Kemudian juga ini bermanfaat bagi siswa yang tunanetra. Lalu ada lagi chatbot, ya, chatterbot, sebuah program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan intelektual dengan satu atau lebih manusia, ya, baik secara audio ataupun teks. Contohnya yang beberapa tahun yang lalu ada yang namanya SimSimi, ya, SimSimi. Jadi kalau itu kan digunakan kalau kita bosan, kita chat, yang menjawab itu sebetulnya mesin. Jadi kita juga bisa menanyakan terkait dengan materi pelajaran, berkaitan dengan pendidikan ya, yang menjawab otomatis nanti mesin. Dan ini efektifnya bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. Beda kalau kita mau menghubungi dosen gitu kan, mungkin dibalasnya bisa 1 jam kemudian, 15 menit kemudian, atau bahkan kalau malam hari mungkin dijawabnya besoknya gitu kan. Tapi kalau chatbot saat itu juga langsung kita bisa mendapatkan jawaban. Luar biasa kan? Berteman dengan robot ya. Chat dengan robot. Kemudian ada lagi yang berikutnya VR, virtual reality. Nah, ini menjadi alat yang hemat biaya untuk mengalami pembelajaran aktif ya. Bayangkan saja misalkan mahasiswa biologi dapat melihat kerangka 3 dimensi dari yang ada di depannya sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Dan ini juga menurut data hasil penelitian Dharma Dikari, rata-rata tingkat pemahaman dengan menggunakan VR ini dibandingkan konvensional nih ya. Konvensional 5%. Dengan VR ini lebih dari 50%. Bahkan video saja nih ini hanya 35%. Oke, jadi ini luar biasa bisa dikembangkan. Jadi kita bisa berinteraksi seolah-olah ya misalkan mahasiswa dengan dosen ada di dalam satu tempat gitu kan. Ini virtual reality. Jadi mirip dengan realnya. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan IoT atau Internet of Things. Nah, ini mengacu kepada benda-benda yang dapat dihubungkan melalui internet untuk mentransfer ataupun mengumpulkan data. Nah, benda-benda tersebut dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa campur tangan manusia. IoT ini dapat membantu banyak sektor untuk otomatisasi dan kontrol. Coba kalau kita perhatikan ilustrasi video berikut ini kaitannya dengan IoT ya. Tidak bisa diputar ya videonya. Oke, tidak bisa diputar. Oke, baik, tidak masalah ya. Tapi pada prinsipnya tadi IoT itu ya mengintegrasikan benda-benda di sekitar kita dengan internet sehingga siapa saja atau di mana saja bisa memantaunya asalkan ada internet. Lalu yang kelimanya nih, integrasi sumber daya digital dalam pendidikan. Ini faktor-faktor yang memprediksi integrasi sumber daya digital diantaranya niat. Nah, niat ini kaitannya dengan kesiapan individu untuk melakukan nanti inovasi ya. Kemudian sikap. Nah, sikap ini berdasarkan perasaan simpati atau antipati terhadap integrasi sumber daya digital dalam pendidikan. Ada yang merespon positif, mungkin ada juga yang mungkin udah nggak tertarik lagi gitu kan, generasi-generasi yang sudah senior sudah tidak mau memikirkan repot-repot lagi misalnya. Kemudian efikasi diri. Nah, efikasi diri ini mengacu pada keyakinan dari setiap individu dalam melakukan pengajaran ya dengan mengintegrasikan sumber daya digital dalam pendidikan.
Lalu ada lagi norma subjektif. Nah, ini lebih menekankan kepada perasaan ya, atau tekanan, mungkin perintah dari atasan atau aturan yang mengharuskan penggunaan teknologi digital. Jadi ini kaitannya dengan tekanan atau perintah dari orang-orang penting untuk mengintegrasikan sumber daya digital dalam kegiatan pembelajaran. Lalu berikutnya faktor yang dapat mempengaruhi jelas pengetahuan dan kemampuan, ini sudah cukup jelas ya. Lalu ada lagi kondisi fasilitas. Nah, dalam konteks ini kondisi fasilitas dapat terkait dengan akses infrastruktur teknologinya atau ketersediaan pengembangan profesionalnya, dukungan dan kepemimpinan teknis, serta kebijakan pendukung yang mendorong integrasi teknologi dalam pengajaran. Untuk nah ini kondisi demografi ya, diantaranya jenis kelamin, jelas ya, laki-laki dan perempuan. Lalu pengalaman mengajar. Nah, di sini dikategorikan kalau kurang dari 5 tahun kelompoknya belum berpengalaman, lebih dari 5 tahun dikatakan sudah berpengalaman. Terus tingkat sekolah itu seperti SMP ataupun SMA. Nah, kalau kita lihat berdasarkan faktor-faktor tersebut, mana yang paling kuat, di sini bisa kita lihat hasil penelitiannya Muhaimin tahun 2020. Ya, mulai dari niat itu tadi kaitannya ke kesiapan si individu. Ternyata yang mempengaruhi niat ini yaitu diantaranya ada sikap, efikasi diri, dan norma subjektif. Hasil penelitian ini dari data terhadap beberapa sekolah yang ada di Indonesia, ya, terhadap beberapa guru sains. Yang paling tinggi kalau kita lihat nih, norma subjektif. Jadi perintah atau aturan yang mengharuskan itu yang mengangkat atau menaikkan, memotivasi niat untuk dilakukan. Dan niat ini langsung mempengaruhi juga terhadap perilaku aktualnya. Selainnya sebetulnya masih ada pengetahuan dan kondisi fasilitas. Tetapi dari ketiga hal ini yang mempengaruhi paling kuat yaitu memang niat. Lalu tadi kaitannya dengan faktor demografi, yaitu jenis kelamin, pengalaman mengajar, dan tingkat sekolah. Ternyata yang mempengaruhi adalah pengalaman mengajar ya. Jenis kelamin dan tingkat sekolah sekarang sudah tidak mempengaruhi. Jadi sudah ada kesetaraan gender, tidak mempengaruhi lagi entah laki-laki atau perempuan mana yang lebih unggul dalam kesiapan menggunakan teknologi atau melakukan inovasi ya, mengintegrasikannya, itu sudah tidak ada bedanya lagi. Lalu tingkat sekolah juga ya sama saja ya, di SMP ataupun SMA semuanya ya punya pendukung terhadap perilaku aktual. Jadi tidak membedakan tingkat sekolah. Tetapi pengalaman mengajar nih, pengalaman mengajar ini mempengaruhi perilaku aktual. Jadi kalau dilihat secara garis besarnya, yang mempengaruhi perilaku aktual nih, yang paling nyata, yang paling berpengaruh, jelas ada niat. Dan niat ini ternyata didorong oleh norma subjektif, tadi perintah atau aturan yang mengharuskan. Jadi kesimpulan sementaranya supaya terrealisasi dalam mengintegrasikan inovasi digital harus ada niat dari individunya masing-masing. Dan tentu saja pembuat kebijakan ya harus mendukung gitu. Lalu kaitannya dengan integrasi ini dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya ini semua. Nah, apa saja sih ini? TPK, TCK, TPACK, dan PCK. Ini masing-masing TPK berkaitan dengan pengetahuan tentang bagaimana ilmu komputer atau TIK digunakan ya. Kalau TCK berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mendukung pendekatan belajar mengajar tanpa mempertimbangkan materi pelajaran. Sedangkan TPACK pengetahuan tentang bagaimana menggabungkan area yang berbeda dan bagaimana menggunakan pendekatan pedagogis yang sesuai. Kalau PCK pengetahuan tentang cara menggabungkan CK dan PK ya. Nah, di sini mana yang paling kuat pengaruhnya? Ternyata berdasarkan hasil penelitian Habibie, TPACK ini lebih kuat. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menggabungkan area yang berbeda dan bagaimana menggunakan pendekatan pedagogisnya. Nah, TPACK juga dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang paling kuat di sini semuanya kuat, yang paling kuat tetapi di sini TPK ya, pengetahuan bagaimana TIK digunakan oleh para ahli konten.
Terus di sini kan ada masing-masing yang mempengaruhinya lagi. Misalnya yang mempengaruhi TPK, ya, yaitu ada TK dan PK. TK itu cara menggunakannya, kalau PK pendekatan belajarnya. Ini masing-masing ya cukup kuat mempengaruhi. Yang mempengaruhi TCK, yaitu TK dan CK. CK itu materi pelajarannya, pengetahuan tentang materinya ya, yaitu PK lebih kuat. Jadi pendekatan belajar itu lebih kuat dibandingkan pengetahuan terhadap materi itu sendiri. Tapi ya jelas ini juga penting ya, karena di sini terlihat nilainya mempengaruhi. Oke, baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kesimpulannya silahkan simpulkan sendiri. Pada prinsipnya mau berinovasi atau tidak. Jika yes, berinovasi, maka harus diintegrasikan. Mulai tanamkan niat dalam individu masing-masing. Karena kebijakan juga sebetulnya sudah mendukung, ya, mulai dari sekarang kampus Merdeka, ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu sudah mendukung untuk kita berinovasi dan mengintegrasikannya dalam bidang pendidikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.